Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan kelanjutan bab kelima, yaitu penyusunan kertas kerja laporan keuangan konsolidasi downstream dan upstream. Penjualan downstream dan upstream. Downstream merupakan penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak, dan upstream merupakan penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk. Pengaruh downstream dan upstream terhadap perhitungan laba. Asumsikan bahwa laba perusahaan induk dan perusahaan anak yang dimiliki 80% yang terpisah untuk tahun 2006 adalah sebagai berikut. Penjualan dari induk yaitu $600.000, sedangkan penjualan dari anak yaitu $300.000. Dan harga pokok penjualan dari induk yaitu $300.000, sedangkan harga pokok penjualan dari anak yaitu $180.000. Ketemulah laba kotor dari induk yaitu $300.000, sedangkan laba kotor dari anak yaitu $120.000. Beban dari induk yaitu $100.000, sedangkan beban anak yaitu $70.000. Dan laba perusahaan induk yang terpisah adalah $200.000, sedangkan laba bersih perusahaan anak yaitu $50.000. Penjualan antar perusahaan selama tahun tersebut adalah $100.000 pada tanggal 31 Desember 2006. Persediaan mencakup laba yang belum direalisasi sebesar $20.000. Selanjutnya, perhitungan beban hak minoritas. Jika penjualan antar perusahaan bersifat downstream, laba yang belum direalisasi sebesar $20.000 direfleksikan dalam akun penjualan dan harga pokok penjualan perusahaan induk. Dan laba bersih perusahaan anak sebesar $50.000 sama dengan laba yang telah direalisasikan. Dalam kasus ini, perhitungan beban hak minoritas tidak dipengaruhi oleh transaksi antar perusahaan dan dihitung sebagai berikut. Laba bersih perusahaan anak $50 dikali 20% sama dengan $10.000. Dan jika penjualan antar perusahaan bersifat upstream, laba yang belum direalisasikan sebesar $20.000 direfleksikan dalam akun penjualan dan harga pokok penjualan perusahaan anak serta laba yang direalisasi perusahaan adalah $30.000. Dalam kasus ini, perhitungan laba hak minoritas adalah laba bersih perusahaan anak $50.000 yang belum direalisasi yaitu $20.000 dikali 20% menjadi $6.000. Perhitungan laba bersih konsolidasi. Laba perusahaan induk yang terpisah ditambah laba dari perusahaan anak. Dari downstream yaitu $200.000, sedangkan yang upstream yaitu $200.000. Downstream, ekuitas dalam laba yang dilaporkan perusahaan anak dikurangi laba yang belum direalisasi. $50.000 dikali 80% dikurangi $20.000 menjadi $20.000. Sedangkan yang upstream yaitu ekuitas dalam laba perusahaan anak yang telah direalisasi $50.000 dikurangi $20.000 dikali 80% menjadi $24.000. Laba bersih perusahaan induk dan konsolidasi dari downstream yaitu $220.000, sedangkan yang bersifat upstream yaitu $224.000. Laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream. Berikut ini mengilustrasikan penangguhan atau deferral laba yang belum direalisasi atas penjualan downstream. Porter Corporation mempunyai 90% saham berhak suara Sorter Corporation. Laporan laba rugi terpisah Porter dan Sorter untuk tahun 2006 sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi adalah sebagai berikut. Penjualan dari Porter yaitu $100.000, sedangkan penjualan dari Sorter yaitu $60.000. Harga pokok penjualan dari Porter yaitu $60.000, sedangkan Sorter yaitu $35. Jadi ketemulah laba kotor dari Porter yaitu $40.000, sedangkan laba kotor dari Sorter yaitu $15.000. Beban dari Porter yaitu $15.000, sedangkan beban dari Sorter yaitu $5.000. Laba operasi dari Porter yaitu $25.000, sedangkan Sorternya yaitu $10.000. Dan Porter mendapat laba dari Sorter $9.000 menjadi laba bersih dari Porternya $34.000.
sedangkan laba bersih dari sorter yaitu $10.000. Penjualan porter termasuk barang senilai $15.000 yang dijual kepada sorter dengan laba sebesar $6.250 dan persediaan sorter per 31 Desember 2006 termasuk 40% barang dagang dari transaksi antar perusahaan. Laba yang belum direalisasi dalam perusahaan sorter sebesar $2.500 atau harga transfer $6.000 dikurangi harga pokok $3.500 tercermin dalam laba operasi porter. Pada pembukuan yang terpisah, porter mengambil bagiannya atas laba sorter dan menangguhkan pengakuan laba yang belum direalisasi dengan membuat ayat jurnal sebagai berikut. Untuk mencatat bagian porter atas laba sorter yaitu investasi dalam sorter pada laba sorter yaitu $9.000. Sedangkan untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan kepada sorter yaitu laba dari sorter pada investasi dalam sorter yaitu $2.500. Selanjutnya yaitu asumsikan bahwa barang dagang yang diperoleh dari porter selama tahun 2006 dijual oleh sorter selama tahun 2007 dan tidak ada transaksi antara perusahaan antara porter dan sorter selama tahun 2007. Laporan laba rugi terpisah untuk tahun 2007 sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal sorter sebesar $2.500 adalah sebagai berikut. Penjualan dari porter yaitu $120.000, sedangkan penjualan dari sorter yaitu $60.000 dan harga pokok penjualan dari porter yaitu $80, sedangkan harga pokok penjualan pada sorter yaitu $40.000 dan ketemulah laba kotor dari porter yaitu $40.000 sedangkan laba kotor dari sorter yaitu $20.000. Beban dari porter yaitu $20.000 sedangkan beban dari sorter yaitu $5.000. Laba operasi dari porter yaitu $20.000 sedangkan laba operasi dari sorter yaitu $15.000 dan porter mendapat laba dari sorter sebesar $13.500 sehingga ketemulah laba bersih dari porter sendiri yaitu $33.500 dan laba bersih dari sorter yaitu $15.000. Laba operasi porter untuk tahun 2007 tidak dipengaruhi oleh laba yang belum direalisasi dalam persediaan sorter per 31 Desember 2006. Namun, laba sorter tahun 2007 terpengaruh karena melebih sajikan persediaan awal sorter sebesar $2.500 akan melebih sajikan harga pokok penjualan dari sudut pandang konsolidasi dari sudut pandang porter. Laba yang belum direalisasi dari tahun 2006 akan terrealisasi pada tahun 2007 dan laba investasinya dicatat dan disesuaikan sebagai berikut. Untuk mencatat laba investasi dari sorter yaitu investasi dalam sorter pada laba dari sorter yaitu $13.500. Sedangkan untuk mencatat realisasi laba dari penjualan antar perusahaan tahun 2006 kepada sorter yaitu investasi dalam sorter pada laba dari sorter $2.500. Laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream. Penangguhan laba antar perusahaan dalam periode penjualan. Asumsikan bahwa Salt Corporation atau perusahaan anak menjual barang dagang yang dibelinya seharga $7.500 kepada Par Corporation atau perusahaan induk seharga $20.000 selama tahun 2006 dan bahwa Par Corporation menjual 60% dari barang dagang itu kepada pihak luar selama tahun tersebut seharga $15.000. Pada akhir tahun, laba persediaan yang belum direalisasi adalah $5.000 atau harga perolehan sebesar $3.000 tetapi dimasukkan dalam persediaan Park sebesar $8.000. Jika Salt melaporkan laba bersih tahun 2006 sebesar $50.000, bagian Park diakui seperti diperlihatkan dalam tabel sebagai berikut. Bagian A, jika Salt Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki 100%, maka untuk mencatat 100% laba yang dilaporkan Salt sebagai laba dari perusahaan anak, mencatat jurnal investasi dalam Salt pada laba dari Salt senilai $50.000.
Untuk mengangguhkan 100% laba persediaan yang belum direalisasi yang dilaporkan oleh SALT sampai realisasi, mencatat jurnal laba dari SALT pada investasi dalam SALT senilai $5.000. Bagian B, jika SALT Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki 75%, maka untuk mencatat 75% laba yang dilaporkan SALT sebagai laba dari perusahaan anak, menjurnal investasi dalam SALT pada laba dari SALT sebesar $37.500. Untuk menangguhkan 75% laba persediaan yang belum direalisasi yang dilaporkan oleh SALT sampai direalisasi, maka menjurnal laba dari SALT pada investasi dalam SALT senilai $3.750. Contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan downstream. SEA Corporation adalah perusahaan anak Big Corporation, dimiliki 90% yang diakuisisi secara tunai seharga $94.500 pada tanggal 1 Juli 2006. Ketika aktiva bersih C terdiri dari modal saham sebesar $100 juta dan laba ditahan sebesar $5.000. Biaya bunga PIK atas kepemilikan 90% C sama dengan nilai buku dan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh dari $105 dikalikan 90%, dan karenanya tidak diperlukan alokasi ke aktiva yang dapat diidentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi. Sebagai kertas kerja konsolidasi Park dan perusahaan anak SALT dimiliki 75% untuk tahun yang berakhir. Laporan laba rugi penjualan Park $275, sedangkan SALT $160, sehingga laporan konsolidasinya $435. Laba dari SALT adalah $48,75. Harga pokok penjualan Park $120, sedangkan SALT adalah $85. Laporan konsolidasi $200. Beban Park $80, SALT $15. Dalam laporan konsolidasi $75. Beban hak minoritas dalam laporan konsolidasi adalah $16,25, sehingga ketemu laba bersih Park Corporation yaitu $143,75, SALT Corporation $60, dan laporan konsolidasi $143,75. Selanjutnya yaitu metode ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2009, investasi PIK dalam SEA memiliki saldo sebesar $128.500. Saldo ini terdiri dari 90% ekuitas PIK dalam aktiva bersih SEA sebesar $145.000. Pada tanggal tersebut dikurangi laba yang belum direalisasi sebesar $2.000 dalam persediaan SEA per 31 Desember 2009. Selama tahun 2010, PIK membuat ayat jurnal berikut pada pembukuannya bagi investasi PIK dalam SEA menurut metode ekuitas. Untuk mencatat dividen dari SEA, PIK menjurnal kas pada investasi dalam SEA senilai $9.000. Untuk mencatat laba dari SEA tahun 2010, PIK mencatat investasi dalam SEA pada laba dari SEA senilai $26.500. Penjualan antar perusahaan yang menghasilkan laba persediaan yang belum direalisasikan bersifat downstream, sehingga semua jumlah laba yang ditangguhkan pada tahun 2009 diakui pada tahun 2010, dan seluruh jumlah laba persediaan belum direalisasi pada tahun 2010 pada tanggal 1 Januari 2010 menjadi $146.000 pada tanggal 31 Desember 2010. Seluruh pembelian terdiri dari laba sebesar $26.500 dikurangi dividen untuk tahun tersebut sebesar $9.000. Jumlah ini ditunjukkan dalam kolom perusahaan yang terpisah pada kertas kerja konsolidasi PIK Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010. Ayat jurnal kertas kerja disajikan dalam bentuk jurnal sebagai berikut. Untuk mengeliminasi penjualan antar perusahaan dan jumlah harga pokok penjualan
maka menjurnal penjualan pada harga pokok penjualan senilai $20.000. Untuk menyesuaikan harga pokok penjualan dan saldo awal investasi untuk lalu yang belum direalisasi dalam persediaan awal, maka menjurnal investasi dalam SEA pada harga pokok penjualan senilai $2.000. Untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir dan untuk meningkatkan harga pokok penjualan ke dasar harga perolehan bagi entitas konsolidasi, maka menjurnal harga pokok penjualan pada persediaan senilai $2.500. Untuk mengeliminasi laba investasi dan 90% dividen SEA, serta untuk mengurangi akun investasi ke saldo awal periode ditambah $2.000 dari ayat jurnal B, maka menjurnal laba dari SEA $26.500, dividen $9.000 dan investasi dalam SEA $17.500. Untuk mengeliminasi saldo investasi dalam ekuitas resiprokal serta mencatat hak minoritas awal, maka menjurnal modal saham senilai $100 dan laba ditahan senilai $45.000 pada investasi dalam SEA senilai $120.500 dan hak minoritas senilai $14.500. Untuk mengeliminasi utang dan piutang dari penjualan antar perusahaan resiprokal, maka menjurnal utang usaha pada piutang usaha senilai $10.000. Selanjutnya ada kertas kerja konsuasi PEG Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010. Di bawah ini adalah laporan kertas kerja konsuasi. Bisa dilihat laporan laba rugi pendapatan PEG sebesar $1.000, laporan laba rugi pendapatan C sebesar $300, dan penyesuaian dan eliminasi sebesar 20, laporan konsuasi sebesar $1.250. Laba dari C ke PEG sebesar 26,5, penyesuaian dan eliminasi sebesar 26,5. Harga pokok penjualan PEG sebesar 550 berkurang, harga pokok penjualan C berkurang 200, dan penyesuaian dan eliminasi di debit sebesar 2,5, di kredit 20 dan 2. Laporan konsuasi berkurang sebesar 730,5. Beban lainnya PEG sebesar 350 berkurang dan beban lainnya C berkurang 30. Beban lainnya C berkurang 70. Laporan konsuasi berkurang 420. Beban hak minoritas $30.000 dikali 10%, penyesuaian dan eliminasi di debit sebesar 3, laporan konsuasi berkurang sebesar 3, laba bersih PEG sebesar 126,5, laba bersih C sebesar $30, laporan konsuasi sebesar $126,5, laba ditahan PEG sebesar $194, laporan konsuasi sebesar 194, laba ditahan C 45 dan penyesuaian dan eliminasi di debit sebesar 45. Laba bersih PEG sebesar 126,5, laba bersih C sebesar 30, laporan konsuasi sebesar 126,5. Dividen PEG sebesar 50 berkurang, dividen C sebesar 10 berkurang, dan penyesuaian dan eliminasi di kredit sebesar 9 dan 1, laporan konsuasinya berkurang 50. Laba ditahan 31 Desember
peak sebesar 270,5 dan laba ditahan 31 Desember C sebesar $65 dan laporan konsuasi sebesar 270,5. Selanjutnya ada kas peak sebesar $30, kas C sebesar 5, laporan konsuasinya sebesar 35. Investasi dalam C ke peak 146 dan penyesuaian dan eliminasi di debit 2 yang di kreditnya 17,5 dan 130,5. Jumlahnya punya peak sebesar $1.200 dan punya C sebesar $200. Jumlah laporan konsuasi sebesar 1.241,5. Utang usaha peak sebesar $80, utang usaha C sebesar $15 dan penyesuaian dan eliminasi di debit sebesar 10. Laporan konsuasinya sebesar 85, kewajiban lainnya peak sebesar 49,5, kewajiban lainnya C sebesar 20, dan laporan konsuasi sebesar 69,5. Modal saham peak sebesar 800, modal saham C sebesar 100, dan penyesuaian dan eliminasi di debit sebesar 100, laporan konsuasi sebesar 800. Laba ditahan peak sebesar 270,5, laba ditahan C sebesar 65, dan laporan konsuasi sebesar 270,5. Hak minoritas 1 Januari di penyesuaian dan eliminasi di bagian kredit ada sebesar 14,5 dan hak minoritas 31 Desember di contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan upstream. Smith Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh Potts Corporation yang diperoleh dengan harga $480.000. Pada tanggal 2 Januari 2006 ketika ekuitas pemegang saham Smith terdiri dari modal saham sebesar $500.000 dan laba ditahan sebesar $100.000. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar aktiva bersih Smith yang diperoleh sehingga tidak ada perbedaan biaya atau nilai buku yang ditimbulkan dari penggabungan usaha. Smith Corporation secara rutin menjual persediaan kepada Potts Corporation data transaksi antar perusahaan untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut. Ada penjualan Potts selama tahun 2007 sebesar $300.000. Selanjutnya ada laba yang belum direalisasi dalam persediaan Potts 31 Desember 2006 sebesar $40.000. Selanjutnya ada laba yang belum direalisasi dalam persediaan Potts 31 Desember 2007 sebesar $30.000 dan piutang usaha dan utang usaha antar perusahaan per 31 Desember 2007 sebesar $50.000. Selanjutnya ada metode ekuitas. Contohnya pada tanggal 31 Desember 2006 akan investasi Potts dalam Smith memiliki saldo sebesar $568.000 yang terdiri dari ekuitas dalam aktiva bersih Smith sebesar $600.000 dan $750.000 dikali 80% dikurangi 80% dari $40.000 laba yang belum direalisasi
dalam POTS per 31 Desember 2006 dari penjualan upstream. Selama tahun 2007, POTS membuat ayat jurnal berikut ini untuk memperhitungkan investasi dalam Smith menurut metode ekuitas. Kas didebit sebesar 40.000 pada investasi dalam Smith sebesar 40.000 dikredit. Untuk mencatat dividen dari Smith 50.000 dikali 80%. Investasi dalam Smith didebit 88.000 pada laba dari Smith sebesar 88.000 dikredit untuk mencatat laba dari Smith pada tahun 2007 untuk dihitung sebagai berikut. Ada ekuitas dalam laba bersih Smith 100.000 dikali 80%, 80.000 dikredit. Ditambah 80% dari laba yang belum direalisasi yang ditangguhkan sebesar 40.000 pada tahun 2006 sebesar 32.000. Dikurangi 80% dari 30.000 laba yang belum direalisasi per 31 Desember 2007 sebesar 24.000 dan jumlah keseluruhan 88.000. Selanjutnya penjualan antar perusahaan yang menghasilkan laba persediaan belum direalisasi pada tahun 2006 dan 2007 adalah upstream dan karenanya hasilnya 80% dari 40.000 laba yang belum direalisasi dari tahun 2006 yang diakui oleh POTS pada tahun 2007. Demikian juga hanya 80% dari 30.000 laba yang belum direalisasi dari penjualan tahun 2007. Yang ditangguhkan oleh POTS pada tanggal 31 Desember 2007, akun investasi POTS dalam Smith meningkat sebesar 88.000 berupa laba dari Smith selama tahun 2007 dan berkurang sebesar 40.000 berupa dividen yang diterima dari Smith. Jadi akun investasi dalam Smith sebesar 568.000 pada tanggal 31 Desember 2006 meningkat sebesar 616.000. Pada tanggal 31 Desember tahun 2007, jumlah ini digabung dengan informasi kompatibel lainnya untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan yang terpisah secara lengkap. Ditunjukkan kepada kolom perusahaan yang terpisah pada kertas kerja konsolidasi POTS Corporation dan perusahaan yang terpisah dalam kertas kerja konsolidasi POTS Corporation dan perusahaan anak. Selanjutnya ada ayat jurnal kertas kerja yang disajikan dalam bentuk jurnal sebagai berikut. Ada jurnal penjualan didebit sebesar 300.000 pada harga pokok penjualan dikredit sebesar 300.000 itu untuk mengeliminasi jumlah penjualan harga pokok penjualan resiprokal. Dan selanjutnya ada contoh kertas kerja konsolidasi POTS Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Di sini ini sama saja, sebenarnya sama yang di atas tadi contohnya, tidak jauh berbeda. Jumlah laba bersih POTS
sebesar 500 dan jumlah laba bersih Smith sebesar 100. Di sini ada laporan konsolidasi sebesar 500. Ada lagi laba ditahan, jumlah laba ditahan sebesar 1000 dan laporan konsolidasinya sebesar 1000. Dan laba ditahan Smith sebesar 250 dan penyesuaian dan eliminasi di bagian kredit sebesar 250. Di sini ada ditambah laba bersih. Laba bersih pada pot sebesar 500 dan pada Smith sebesar 100 dan laporan konsolidasinya sebesar 500. Jumlah laba ditahan 31 Desember pot sebesar 1100 dan jumlah laba ditahan 31 Desember Smith sebesar 300 dan jumlah laporan konsolidasi sebesar 1100. Selanjutnya ini ada jumlah laba ditahan pot sebesar 1100 dan jumlah laba ditahan Smith sebesar 300 dan jumlah laba ditahan laporan konsolidasi sebesar 1100. Hak minoritas 1 Januari di debit sebesar 8, di kredit sebesar 150. Dan hak minoritas 31 Januari Desember sebesar 12 di kredit dan laporan konsolidasi sebesar 154. Beban hak minoritas, cara menghitungnya 100.000 dikurang 30.000 dikali 20% sama dengan 22.000. Selanjutnya ada ayat jurnal kertas kerja konsolidasi yang disajikan pada peraga 5-8 serupa dengan ayat jurnal pada ilustrasi page C, hanya ayat jurnal B yang mengalokasikan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal pot antara investasi dalam Smith 80% dan hal minoritas 20% yang berbeda secara signifikan. Alokasi diperlukan karena laba yang belum direalisasi berasal dari penjualan upstream dan telah dimasukkan dalam laba yang dilaporkan Smith untuk tahun 2006. Bagian pot atas laba yang belum direalisasikan sebesar 40.000 hanya 80%, sisanya yang 20% berhubungan dengan hak minoritas sehingga sebesar 8.000 perlu dibebankan untuk mengurangi hak minoritas awal dari 1.500 atau 20% dari ekuitas yang dilaporkan Smith sebesar 750.000 menjadi 142.000 dari ekuitas yang telah direalisasikan oleh Smith sebesar 710.000 atau 750.000 dikurangin 40.000 pada tanggal 31 Desember.
Hak minoritas dalam menghitung beban hak minoritas tahun 2007 perlu untuk menyesuaikan laba bersih yang dilaporkan oleh Smith dengan laba yang belum direalisasi. Sebelum mengalihkannya dengan persentase hak minoritas, perhitungannya adalah laba bersih yang dilaporkan oleh Smith sebesar 100.000 ditambah laba persediaan tahun 2006 yang direalisasikan pada tahun 2007 didebit sebesar 40.000 dan dikurangi laba yang belum direalisasi pada 31 Desember 2007 berkurang sebesar 30.000. Laba Smith yang direalisasi tahun 2007 berjumlah sebesar 110.000 dan persentase hak minoritasnya sebesar 20% dan beban hak minoritasnya 22.000. Selanjutnya ada investasi dalam Smith di debit sebesar 32.500 dan blok minoritas di debit Selanjutnya ada ikhtisar, penjualan dan pembelian persediaan antar perusahaan menghasilkan jumlah penjualan dan harga pokok penjualan resiprokal yang tidak merelevasikan aktiva perdagangan entitas konsolidasi. Transaksi antar perusahaan tersebut juga meningkatkan laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Entitas konsolidasi menangguhkan pengakuan laba tersebut sampai dapat direalisasi melalui penjualan kepada pihak luar entitas konsolidasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata, mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.